Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pertemuan kita ngaji kitab An-Najah fi tafsiri suratil Fatihah. Nama kitabnya An-Najah yang membahas tentang tafsir atau penjelasan dari surah Al-Fatihah. Surah yang sangat penting dalam kehidupan beragama kita, karena Fatihah ini menjadi salah satu rukun sholat. Bila benar Fatihahnya, insya Allah benar sholat kita. Tapi kalau salah Fatihahnya, maka dikhawatirkan salah sholat kita. Padahal sholat itu adalah kunci dari semua amaliyah kita. Yang pertama kali diperhitungkan atau dihisab oleh Allah dari semua ibadah kita adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Yang pertama kali dihisab dari amaliyah kita nanti di hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat saluhasairu amali. Kalau salatnya baik, maka yang lain akan terbawa menjadi baik. Tapi wa in fasadat, kalau salatnya rusak, berantakan, maka fasadat sairu amali, yang lain juga ikut rusak. Lah maka insyaallah kita akan ngaji tentang surah Al-Fatihah itu. Dan dalam kitab ini ketika membahas surah Al-Fatihah diawali dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaupun ta'awud itu bukan bagian dari Fatihah. Kalau bismillah itu bagian dari Fatihah. Fatihah itu 7 ayat, yang ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam mazhab Syafi'i, membaca bismillah ketika akan memulai Fatihah dihukumi wajib. Walaupun dalam mazhab yang lain tidak. Nah, ta'awud atau disebut dengan al-isti'adah dengan lafaz yang sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza, dan ketika qara'ta, engkau akan membaca Al-Qur'ana, Quran, fasta'idz billahi, maka bermohonlah perlindungan kepada Allah, minasyaitoni, dari godaan syaitan, ar-rajimi. Kalau yang sering kita dengar maknanya terkutuk. Kalau diambil dari tekstual, makna ar-rajim atau rojama itu terlempar. Tetapi diambil konteksnya adalah ar-rajimi, terkutuk. Wal isti'adzatu, isti'adzah itu memohon perlindungan atau ta'awud itu ay al-iltija'u ilallahi ta'ala, yaitu memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iltisaqu bi janabihi min syarri kulli dhi syarrin, dan memohon perlindungan dari segala keburukan yang menyebabkan keburukan. Dan setan itu dalam keterangan Imam At-Tabari bahwa segala sesuatu, entah itu manusia, entah itu jin atau binatang atau bahkan barang sekalipun, yang membangkang, yang enggak sesuai dengan keinginan sama yang empunya. Kalau yang punya kita, yang mempunyai kita maksudnya, yang mempunyai diri kita dan semua makhluk di muka bumi ini Allah. Lah setiap yang membangkang kepada Allah, Imam At-Tabari menyebutnya setan. Tapi ya bener Pak, kita kalau naik motor, pengennya motor itu kan lancar ya. Lah begitu mogok, setan ini motor mogok. Bener ya. Padahal motor itu bukan makhluk hidup, tapi karena nggak sesuai dengan keinginan kita, setan motor mogok. Disebutnya setan. Lah anak kadang ya begitu, cuman jangan nyebut anak kita anak setan loh Pak. Kalau kita nyebut anak kita anak setan berarti kitanya
Iya. Misal anak kita itu ya Allah luar biasa lah, pokoknya beda sama anak-anak yang lain. Terus kemudian kita marahnya nggak terkontrol. Lu dasar lu anak setan. Nah kalau itu bocah pinter balikin, kalau saya anak setan berarti bapaknya setan. Lah segala sesuatu yang membangkang nggak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sang yang punya, itu menurut Imam At-Tabari disebut setan. Ya apa aja lah Pak Yos yo. Lagi mancing kan ngarepnya dapat ikan gede yo. Udah nariknya berat dapatnya segini. Setan segini. Setan nyebutnya. Ya ternyata ya bener loh. Cuman jadi sekarang jadi bahasa maki-makian yo. Apalagi kalau kita ngelihat film-film pendekar zaman dulu, setan alas, setan opo seboh. Ya bahasa makian sekarang jadinya. Tapi dalam kriteria yang disampaikan oleh Imam At-Tabari, setan itu definisinya adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh sang yang punya, itu dikategorikan setan. Dan ya memang kita udah menjalani itu. Ya asal gak cocok dengan keinginan kita, ya kita nyebutnya setan. Bahkan sekarang masakan aja banyak yang pakai nama setan ya. Saya pernah lihat bebek setan di HI itu apanya yang setan itu ya. Nah, ternyata Pak, saya pernah membaca dalam kitab namanya Bidayah Maraqiyul Ubudiyah. Setan itu terbagi dalam beberapa kelompok. Kalau ibarat tentara itu apa namanya ya? Yang kelompok ini nih. Kalau tentara kan biasanya kan ini tim ini. Kalau polisi ada densus, ada buser gitu, apa namanya gitu. Kompi. Ya, ternyata setan itu begitu kan. Dan setiap kompi ya. Bukan kopi lah ya, kompi ya. Enggak, saya kalau pagi-pagi gini kebayangan saya kopi ya. Enggak Mas, bercanda, tapi kalau ada ya alhamdulillah. Kombi bener ya. Ini saya kutipkan dari kitab Maraqiyul Ubudiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau asli ulama Indonesia. Dan yang kita kaji kitab An-Najah ini juga karangan ulama Indonesia. Orang Indonesia asli, lahir di Indonesia, berpendidikan di Indonesia, tetapi mengarang satu kitab, satu buku berbahasa Arab dan dipelajari bukan hanya di Indonesia. Apa kata Imam An-Nawawi? Beliau bilang begini, annal iblisa tis'atun minal walad, bahwa iblis itu ada 9 kompi tadi ya. Kompi ngingetin jadi kopi. Likulli minhum, dari setiap mereka itu ismun, punya nama, wa amalun, dan punya tugas. Nanti biar kita tahu yang menggoda kita itu dari kelompok mana, dari kompi mana itu tadi. Yang pertama, tapi namanya di antara nama-nama kompi setan, kelompok setan itu ada yang dipakai nama kita loh Pak. Ya takutnya nanti ada yang jamaah di sini ada yang namanya itu. Yang pertama namanya Khanzab, wa huwa al-muwaswisu bis salati. Kelompok pertama atau kompi pertama namanya Khanzab. Kerjaannya wa huwa al-muwaswisu fis salati, memasukkan rasa was-was bagi kita di dalam sholat. Bukan sebelum sholat, bukan sesudah sholat Pak, di dalam sholat. Maka kadang kita kalau sholat timbul was-was, apalagi sholat duhur yang jam istirahat kerja habis dimaki-maki bos dari pagi sampai siang. Itu aku sholat Allah dapat 2 rakaat, 2 atau 3 ya? 3 atau 2? Tadi udah tahiyat awal apa belum ya? Pernah ngalami nggak Pak? Pernah? Oh berarti saya ada temennya, kirain saya sendiri. Lu belum lama ya, udah agak lama lah, pas waktu udah sekitar waktu musim Covid itu. Asal habis maghrib saya ngajar bocah-bocah.
Nah kebetulan perut lapar, biasanya itu menjelang isya itu ada tukang bakso Malang mampir di musola itu. Ya sekalian sholat isya, sekalian istirahat. Lah dilalah hari itu kok sampai adzan isya nggak nongol-nongol. Bocah selawatan saya suruh lama-lamain. Komat Pak, ntar dulu. Maksud saya mau makan bakso Malang dulu. Ditungguin nggak nongol-nongol Pak. Begitu udah komat. Begitu komat dapat 1 rakaat. Bakso Malang. Lah itu saya sambil begini loh Pak itu. Sialan dari tadi ditungguin nggak nongol-nongol. Giliran sholat nongol. Loh baru dapat 1 rakaat Pak, pas berdiri mau berdiri loh, sujud mau berdiri. Ini rakaat kedua apa ketiga ya? Ini duduk tahiyat apa langsung berdiri ya? Kalau duduk tahiyat berarti kan rakaat kedua ya. Kalau rakaat pertama langsung berdiri. Akhirnya ya speak Pak. Berdiri siapa tahu kalau salah mosok di belakang nggak ada yang ingetin. Loh sholat pakai speak segala loh. Ini saya Pak, kalau bapak-bapak kelihatannya kan khusuk-khusuk ya. Kelihatannya kan muka-muka khusyuk gitu loh. Kadang kalau ngaji, kalau yang membawakan materi gak pinter-pinter ngajak bercanda kan langsung khusyuk begini Pak. Langsung baca doa Bismikallahumma ahya wa bismika. Itu kadang doa ngaji apa doa. Apalagi kalau khutbah Jumat ya. Masjidnya pakai AC, karpetnya empuk, yang datang duluan yang dicari kalau nggak dinding tiang. Begitu khotibnya ittaqullah. Kalau yang khotibnya suaranya lantang sih mau ngantuk ya kebangetan. Kadang kan khotib kan ada yang suaranya lembut ya. Ittaqullah haqqa tuqatih. Lah kayak ditebang, kayak digandangi langsung merem. Ya Allah. Itu dalam sholat timbul was-was begitu loh Pak. 2 atau 3. Lah kalau timbul seperti itu dalam kaidah fikih dikatakan au fil qalili wal katsiri hummila alal qalili hasbama ta'assala. Kalau kita meragukan sesuatu dalam ibadah antara banyak dan sedikit, maka yang diambil yang sedikit. Kayak tadi kan saya ragu 2 atau 3, maka yang saya ambil yang 2. Kalau saya tadi 1 atau 2, maka yang saya ambil 1. Walaupun mungkin sebetulnya sudah 2. Misal Bapak terjadi keraguan di rakaat ketiga, habis tahiyat awal berdiri, kemudian saat berdiri mau ini rakaat kedua atau ketiga, maka yang diambil 2 walaupun aslinya sudah 3. Atau mungkin ketika sholat tasbih itu kan hitungannya banyak ya, yang berdiri tasbihnya 15, yang lain 10. Lah kalau terjadi keraguan di dalam hitungan tasbihnya di saat sholat tasbih, maka ambil yang sedikit. Au fil qalili wal katsiri hummila alal qalili hasbama ta'assala. Kalau terjadi keraguan antara banyak dan sedikit, maka yang diambil yang sedikit walaupun aslinya sudah banyak itu. Lah kalau di dalam sholat ketika timbul seperti ini, nanti sebelum salam sujud sahwi. Kalau ingat, wong kadang ya udah di sholat ragu-ragu, nanti mau sujud sahwi, begitu assalamualaikum astagfirullah, baru ingat, oh iya tadi sujud sahwi. Udah terlanjur ya wes, terlanjur. Terkadang lagi timbul was-was itu karena memang kadang ya gangguan dari dalam diri kita, dari internal, kadang dari eksternal. Di sini kalau maghrib bocah kecil-kecil banyak. Itu kalau makmum, yang namanya makmum sih pasrah bongkoan ya, imam ruko ikut ruko, imam berdiri ikut berdiri. Yang jadi imam kadang di belakang ada bocah teriak-teriak, ada dorong-dorong pintu, gubrak. Loh itu kita kadang di dalam sholat itu sempat mikir, anak siapa ini bapaknya ikut atau enggak. Yang marbotnya kadang begini, awas ntar selesai saya omelin. Tapi bocah sekarang cerdas Pak, asal tahiyat terakhir dia pulang. Di sini gitu nggak? Cerdasnya bocah sekarang loh Pak. Kalau kita zaman dulu ya kita tungguin diomelin ya kita terima. Cuman bocah sekarang tahu Pak, ini sholat mau kelar pasti kita kena omelan. Begitu assalamualaikum, habis itu bocah. Lah kita yang di dalam sholat yang tadi, wah apalagi ada suara yang kita kenal ya. Kebetulan bapaknya itu musuh
politik kita. Anaknya si ini, awas bapaknya udah nggak pernah ke masjid, Pak. Anaknya suruh ke masjid, berisik. Dalam sholat lah itu, Pak, yuk. Nah, ini kerjaannya si Khonzab sama sekompinya tadi itu. Kerjaannya itu pokoknya membisikkan sesuatu yang orang dalam sholatnya itu pikirannya digelam biar nggak kemana-mana. Itu yang Khonzabnya kelas kita, Pak. Kalau yang Khonzabnya kelas orang di atas kita, itu bisikannya ya nggak begitu. Kayaknya di RW 10 ini sholatnya paling khusyuk cuman sampai ya. Yang lain apaan? Itu Khonzab yang kelas atasnya, Pak. Kalau Khonzab kita ya tadi bisikin toel dikit, hitungan rakaat lupa. Kalau duhur, asar lupa agak pantas ya. Kalau subuh cuma 2 biji lupa ya. Oh, tapi namanya Khonzab ya jago, pinter, Pak. Dia itu sangat paham dengan keseharian kita, sementara kita nggak terlihat dia. Yang pertama namanya Khonzab. Yang kedua Wilhan. Ada namanya itu ya? Bukan Wildan, Wilhan. Wa huwa al-muwaswisu fit thaharah, yaitu kerjaannya memasukkan rasa was-was ketika thaharah, ketika bersuci, entah wudu entah mandi. Sehingga kadang ada orang wudu itu diulang-ulang. Nawaitu wudu. Ulang lagi, nawaitu wudu. Orang-orang sampai kelar, sampai pada takbir dia masih nawaitu wudu. Loh, saya berkali-kali lihat, yang sholat, orang sholat juga sama. Kalau itu dulu pernah temen CS saya, temen akrab saya sendiri. Mulai dari nyantri sampai ke Jakarta kerja bareng. Itu selalu begitu, Kak. Tapi kalau sholat, Pak, usolli. Oh, kadang sampai imam rukuk masih usolli aja. Sampai teman-teman kerja kita dulu kalau manggil dia usolli. Namanya memang kebetulan Ali, namanya Ali Tarmuji. Cuman kalau kita yang dulu teman kerja yang doyan sholat, kalau bareng sama dia, ayo usolli. Manggil dia usolli karena ya usolli. Lah itu saya nasihatin, udah jangan diikutin, nggak bisa. Ininya masih alah. Kalau kelas-kelas kayak kita kok nata ini bisa plek itu susah. Wes pokoknya. Kan ada dalam keterangan kitab Nasoihul Ibad, teruslah kita beribadah walaupun kita sadari ibadah kita itu nggak berkualitas. Lah justru kalau kita ngerasa ibadah kita berkualitas namanya kan sombong malah. Ya wes biarin, Allahu Akbar. Ini tadi bos marah nggak ya? Allah, ya wes biarin, itu mah wajar. Lo kadang sholat 4 rakaat inget Allahnya itu pas takbir tok ya. Apalagi misalnya sebelum sholat ada sesuatu yang dicari belum ketemu. Loh, ini saya sendiri pernah ngalami, Pak. Tapi waktu masih tinggal di Priuk. Mau ngajar habis asar nyari kunci motor nggak nemu-nemu, Pak. Udah yang di tas, di laci, di ubyek nggak ketemu-ketemu. Lah karena di masjid komat, ya udah saya turun. Masuk ke masjid, lah kebetulan imam rawatibnya nggak ada. Karena saya dulu jatahnya subuh. Imam rawatib zuhur asar orang lain, begitu waduh imam rawatib nggak ada, kata orang, ayo Pak ya. Ngimami dalam keadaan pikiran masih kacau nyari kunci. Kebetulan saya pakai celana bukan pakai sarung begini. Begitu lakum dinukum waliyadin umpama, begitu ruku Allahu Akbar kan tangan gini ya. Gret, kerasa grenjel. Kunci motor di sini loh. Nah, ini kunci. Tadi nyari nemu-nemu ternyata di kantong celana, Pak. Ya Allah. Ya begitu padahal baru rakaat pertama baru ruku, begitu sami Allahu liman hamidah itu lupa. Tadi rakaat pertama kok kedua ya. Kayaknya kedua. Pertama kali. Wes angel. Tapi kalau bapak-bapak enggak ya? Enggak salah. Makanya aman itu, memang orang berjamaah itu aman, Pak. Tapi kalau imamnya model kayak begitu itu ya gimana?
Tapi gimana lagi, memang kemampuan kita ya begitu. Perintahnya kan fattaqullaha mastata'tum, kejalanilah ketaatan kepada Allah ya sesuai kemampuannya kita. Lah kemampuannya kita ya begitu, badan kita sholat tapi kan hati sama pikiran kita bisa jadi masih di empang ya. Bisa jadi masih di mana ya, sembuh lah. Terus kemampuan kita begitu. Yang kedua tadi wilhan wa huwa al-muwaswisu fit taharah, yang membisikkan, memasukkan rasa was-was ketika toharoh, bersuci. Sehingga kadang ada orang wudu sudah selesai mau masuk ke masjid balik lagi, nggak yakin dengan toharoh. Kadang pas udah wudu selesai sholat, kadang perut kayak kerucuk, timbul was-wasnya, ini batal kok enggak. Itu kerjaannya si wilhan. Kemudian yang ketiga wasalisu zalanbur, namanya keren ya, zalanbur. Wa huwa fi kulli suqin, nongkrongnya di pasar. Yuzayyinu lil ba'iin, ia akan membisikkan, menghiasi lil ba'iin, bagi orang yang bertransaksi jual beli, al-lawa wal halafa al-kadhiba wa madahas sil'ati wa tadfifil kaili wal mizan. Kerjaannya dia akan membisikkan pada pedagang, entah penjual entah pembeli, untuk sumpah palsu. Kalau di pedagang pasar tradisional ini kan masih berlaku tawar menawar ya. Biasanya kan misalnya beli apa kayak gitu ya, baju lah umpama, ini berapa mas baju, 200, 150 ya, jangan. Tadi dia udah nawar 170, nggak saya kasih, sumpah deh sambar geledek tadi. Udah sumpah sambar geledek, bohong lagi kan, padahal dari pagi belum ada yang nawar loh itu. Pak Yos kan nawar-nawarin rumah ya. Ya kan, ini berapa Pak? Sekian ya. Wah bisa. Oh kemarin udah ada yang segini, belum saya kasih. Sumpah yakin. Sini kerjaannya zalanbur, kerjaannya pokoknya orang yang bisnis pedagang. Kemudian wa madahis silati, ngenyek dagangan orang lain. Ngenyek Indonesianya. Nyina. Jangan beli di situ. Apaan situ? Bahannya enggak bagus. Nih sini aja. Tapi ada enggak ada, nanti saya cariin. Padahal dari situ-situ juga ngambilnya. Lah ini jeleknya kita, itu kan kadang begitu Pak ya. Kalau dagang kadang ngejelekin dagangan orang lain. Lah, ini kerjanya zalabur, wa madahis sil'ah. Kemudian wa tadfifil kaili wal mizani, nyurangi takaran dan timbangan. Kalau saya pernah lihat dulu tukang itu loh, nasi kering loh. Waktu di Priok dulu, literannya itu di ketok ke atas. Kan jadinya begini ya. Kan belinya literan bukan kiloan kan. Jadi kan begini, jadi kan kalau lata begini kan agak banyakan itu. Nah kalau diketok begini kan kurang. Itu saya pernah lihat. Kalau saya pernah ngalami duku, jangan-jangan ada yang ngalami juga ya. Duku Pak. Dulu saya waktu baru nikah kerja di Pulau Gadung. Habis gajian kan ya pulang, beli duku. Karena saat itu mertua walaupun nggak satu rumah kan beda rumah tapi kan deket. Begitu pulang ke rumah, istri gak ada, ternyata di rumah mertua, kemudian saya bawa itu duku. Kebetulan mertua punya timbangan yang angka itu Pak, digital ya. Nah asal saya taruh aja situ, padahal saya beri tadi 2 kilo, saya lihat dengan mata kepala itu yo, mantep timbangannya. Begitu nyampe situ sama timbangannya mertua, ya 5 kurang dari 2 kilo. Iya, padahal di situ kayaknya yuk kelihatannya yuk mantep. Nah, sembuh gimana caranya itu? Lah ini kerjanya zalambur itu. Lah iya yang dagang ngapusi.
beli duren suruh ngemut pisaunya ya kita mau aja. Manis Pak, manis. Duren ditusuk di itu kan sama pisaunya. Coba Pak, kita suruh jilat, itu dijilat aja pisau ya manis, pisaunya tak direndam pakai gula kok. Begitu bawa pulang ke rumah, ya Allah. Kerjaannya jalan buri. Pedagang. Dia punya yang diupek-upek para pedagang. Kemudian yang keempat, Ar-Rabi', yang keempat Al-A'war. Namanya A'war. Wa huwa syaitanuz zina. Setan yang ngubek-ngubek orang supaya berbuat zina. Ngelihat bini sendiri kayaknya demek, ngelihat bini orang kok cakep. Kalau lagunya apa itu, rumput tetangga apa namanya? Rumput tetangga lebih hijau. Lah perempuannya kan, iya bang, rumput tetangga lebih hijau kan, burung tetangga juga lebih berkicau. Kerjaannya membujuk orang supaya berbuat zina. Padahal ini dosa besar. Mungkinlah kalau berzina dengan itu, insya Allah lah kita bisa jaga diri. Yang bahaya itu Pak, ini saya beberapa kali dapat pertanyaan, orang berumah tangga karena terjadi permasalahan berantem sampai terucap kata cerai. Lah karena istrinya yang mancing-mancing atau bagaimana, pokoknya intinya terucap kata cerai. Lah ketika terucap kata cerai dari sang suami, maka otomatis itu udah bukan istrinya lagi. Kalau itu udah bukan istrinya lagi, lah kok masih tinggal serumah, malam siang umpamanya berantem, begitu malam habis sesak malah hujan gede. Loh begitu hujan gede kan ya melipir. Mak, hujan mak. Lah kok kejadi kikuk-kikuk dan belum merujuk, maka itu zina. Mungkin kalau zina dengan orang lain insya Allah lah bisa terjaga. Cuman ini loh kasus yang seperti ini loh. Ini bukan sekali dua kali Pak saya dapat pertanyaan, Pak saya berantem dengan istri belum rujuk, kemudian kok malamnya hubungan badan gimana? Ya zina. Lah terus rujuknya gimana? Apakah perlu ngundang penghulu, pasang tenda, apalagi ada organ tunggal? Ya enggak perlu. Cukup asal masa iddah belum habis. Misalnya pagi berantem kok sore udah reda berantemnya, sang suami cukup ngomong, "Dek, kita rujuk ya." Itu udah jadi rujuk. Hanya mengucap kata itu udah menghilangkan zina. Tapi kalau enggak terucap kata itu kok malamnya langsung kikuk-kikuk, wis zina. Tapi kalau sudah masa iddah sudah habis, masa iddah itu dipukul rata lah umpama 3 bulan. Salah satu kurung 3 kali masa suci. Kan 3 bulan Pak. Setiap bulan kan menstruasi suci. Kalau masa iddah sudah habis, misalnya berantemnya bulan Januari, Februari, Maret, April, sampai bulan April baru mau rujuk, ya nikah lagi. Ya cukup wali, saksi, terus mahar. Tapi kalau masa iddah belum habis, ya wis, asal rujuk ya selesai. Nah ini yang kadang sering terjadi. Terus belum lama orang rorotan kalau nggak salah, yang perempuannya itu guru, yang suaminya security. Cuman suaminya ini apa ya, sangat pencemburuan itu, sehingga asal berantem suaminya ngomong cerai, kemudian lain momen berantem cerai, sampai 3 kali 4 kali lebih. Lah kemudian nanya, dia bilang, "Bu, kalau sudah seperti itu udah 3 kali, maka ini sudah tolak bain. Udah talak 3 kali, udah nggak bisa balik." Lah terus gimana Pak? Kalau ibu ingin balik ke suami awal, ibu harus nikah dengan orang lain, namanya muhallil. Muhallil itu orang lain yang menikah dengan perempuan yang sudah ditalak 3 kali oleh suami pertama. Lah kalau kemudian suami yang kedua itu menceraikan, lah suami yang pertama tadi baru bisa balik.
Tapi kalau suami yang kedua kok terlanjur jatuh cinta nggak dicerai-ceraiin ya ngaplol. Lah iyalah kok ditungguin kok nggak cerai-cerai. Ya wis resiko. Makanya mulut kita ini sebagai laki-laki hati-hati Pak. Semarah-marahnya kita kata itu jangan gampang terucap dari sini. Karena dalam hadis Rasulullah, jidduhunna jiddun wa hizluhunna jiddun. Iya sungguh-sungguh ya jadi cerai, iya bercanda ya jadi cerai. Itu kata-kata cerai. Makanya kalau perempuan yang ucap walaupun ribuan kali dia ngomong nggak jatuh itu cerai. Tapi kita laki-laki begitu ngomong sekali, ya udah kamu saya cerai, jatuh itu cerai udah. Kecuali pakai bahasa yang tidak jelas. Misalnya berantem, ya udah kalau gitu kamu pulang ke rumah orang tuamu sono di Dermayu atau di Bogor atau di mana, kamu pulang. Nah, kata-kata pulang itu kan nggak jelas. Lah kalau sang suami ada niat menceraikan maka jadi itu cerai. Tapi kalau sang suami tidak ada niat cerai maka tidak jadi. Kalau pakai bahasa yang kinayah itu namanya. Kinayah itu pakai bahasa yang nggak jelas. Tapi kalau bahasa jelas cerai, pisah, talak itu kan bahasa-bahasa jelas. Maka jadi itu cerai. Tapi kalau bahasa kinayah nggak jadi. Ayo hati-hati. Kok sampai ke situ tadi bahas apa ya? Zina. Oh, ngamprak gak taruhan nih. Yang kelima namanya wisnan atau kadang dalam redaksi lain dibaca wasnan. Wa huwa syaitonun naum, setannya orang tidur. Yuskilur ra'sa, akan memberat-beratin kepala. Jadi kalau ada adzan subuh itu kepalanya berat mau bangun. Iya kan? Malam minggu enggak tidur-tidur sampai jam 2. Oh. Ngangkatin kayu kadang. Ngangkatin kayu loh. Oh. Makan, biar makan kok juga kenyang-kenyang. Sampai jam 2 kadang. Nah, yang ada bulet-buletan apa gambar londo? Gambar bulet-buletan apa gambar londo, gambar waru merah itu? Apa gambar pohon beringin? Kata orang Pak, itu katanya asal dibanting senyum. Wah, senyum. Makanya yang banting betah. Saya pernah ketemu di pasar Waru Pak, yang di Priuk. Di dalam pasar dulu waktu sebelum dibongkar. Itu ada orang main begitu. Ya, saya duduk di sebelahnya sambil nungguin sambil merokok. Saya tanya, ini dari jam berapa main? Udah 2 hari nih Mas. 2 hari kuat. Nggak pengen pipis, tahu nggak kerasa. 2 hari gitu. Pokoknya asal kopi, rokok, basbus. Lah kadang melek dari malam entah ngobrol apa oleh giliran menjelang subuh itu pala berat ya. Sampai digini-giniin berat. Itu kerjaannya wasnan. Wasnan. Ada yang namanya wasnan ya? Enggak ada kan? Enggak ada lah. Kalau ada ya itu kerjaannya syaitonun naum. Kerjaannya ganggu orang tidur. Yuskilur ra'sa wal jafan anil qiyami ila salati. Memberatkan kepala sehingga orang itu tidak bangun untuk sholat. Tapi kalau bangun mau nonton champion ya bangun loh Pak. Champion udah babak penyisian ya? Loh sama-sama nyalain alarm loh. Misalnya nyalain alarm gitu kan. Loh kalau alarm itu dengan tujuan niatnya mau nonton champion itu ya set. Tapi kalau mau sholat tuh kok belum adzan ya? Merem lagi ya. Padahal mah tadi udah adzan nunggu qomat. Yes anjen gitu. Tapi wayukilu ilal qabihi. Tapi kalau sesuatu yang tidak perintah, bangunnya ya cepet, ya tadi ya. Nonton champion kan bukan perintah ya. Apa sunnah hukumnya? Ya. Ya kali-kali siapa tahu hukumnya jadi sunnah. Yang nomor 6 tabar. Namanya tabar.
Wa huwa syaitanul musibah yuzayyinu asyaha. Ini setan yang nyamperin orang yang kena musibah, sehingga orang yang kena musibah itu seakan-akan terkadang justru malah protes menyalahkan Allah dan juga kadang menyalahkan orang lain. Ini Allah gimana sih? Saya kan disuruh sholat udah, suruh ngaji udah, naik motor kok malah jatuh. Lah itu yang mabuk mulu naik motor oleng kok gak jatuh-jatuh. Sabar. Ketika orang ketimpa musibah, orang pikirannya biar kemana-mana, kemudian sampai mentoknya tadi menyalahkan Allah. Nah ini kadang kan ya terjadi ya, ketika entah istrinya atau suaminya meninggal nangisnya sampai berlebihan, lah itu tuh. Lah kalau laki mah istrinya meninggal ya nangis bentaran ya buat pantas-pantesan ya. Lah buat pantas-pantesan ada orang takziah ya nangis, tapi kan habis itu langsung tenang aja, stok masih banyak. Tapi bener Pak, waktu anak saya pertama meninggal itu sampai timbul pikiran begitu loh. Ya Allah, saya disuruh sholat semampu saya sudah, suruh ngaji, suruh apa, pokoknya perintahmu semampu saya udah, laranganmu semampu saya hindari. Lah ini anak saya udah saya tunggu-tunggu sekian tahun, giliran dititipin cuma 2 tahun kok diambil lagi. Sementara anaknya si itu tuh bapaknya mabuk mulu, oh ya sehat-sehat. Loh itu saya sendiri Pak ngalami Pak, tahun 2008 Pak anak saya meninggal. Sementara jenazah masih di depan saya, maka hikmahnya jenazah segera dimakamkan itu saya ngalami sendiri Pak. Begitu jenazah itu udah dimakamkan, pikiran itu hilang. Apalagi datang teman-teman nyantri, teman santri yang dulu kerjaannya bercanda mulu. Sambil dia duduk di belakang saya itu begini, lebay, nangis-nangis segala. Ntar malam orang tahlilan pada pulang, sikat lagi. Masih muda ini sikat lagi. Ntar juga, lah ya bener Pak, 9 bulan kemudian lahir anak saya yang kedua, berarti kan pas berarti ya. Iya percepatan produksi Pak. Lah itu temen itu walaupun bahasanya bercanda, mungkin kalau diucapkan kedengaran orang kan nggak pantas ya Pak, lagi berduka. Tetapi omongannya dia itu malah yang menyadarkan saya. Lebay nangis-nangis segala. Ntar malam orang-orang pulang pada tahlilan, sikat. Itu kan kalau kedengaran orang, apalagi orang-orang yang siku kaku. Orang takziah kok ngomongnya begitu ya. Lah takziah itu kan artinya menghibur Pak. Lah menghibur kalau kita datang-datang malah ikut nangis ya bukan menghibur namanya. Takziah itu kalau dari kata azza, menyenangkan, menghibur orang di keluarga. Buka lah, itu datang kita malah nah, ya malah bukan ngilangin duka malah tambah. Ya memang kadang di masyarakat umum pantasnya kalau ada orang kesusahan ya ikut susah gitu ya. Padahal aslinya kalau kita lihat bahasanya azza, takziah itu menghibur. Nah, menghibur kan caranya ya mungkin beda-beda. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 7. Ini saya pernah ketemu orang yang namanya ini. Dulu kerjaannya tukang bakso. Semoga di sini gak ada yang namanya ini. Yang nomor 7 namanya Dasim. Loh saya pernah ketemu orang namanya begini Pak. Saya tanya, Mang, emang asli namanya Dasim? Iya, ini KTP saya loh. Wah iya. Mau saya bilang Pak itu nama setan, enggak berani ya. Ya mungkin orang tuanya dulu kan ya belum ngaji kan nggak tahu ya wis dikasih nama itu ya tafaulannya tabarukannya bagus lah ya. Keren lah pokoknya namanya Dasim. Ternyata nama. Semangat amat sih ngomong setan. Asal jangan sambil madep sini loh ya. Wa syaitonut ta'am, oh setannya makanan. Yaqulu ma'al insan wa yadkhulul manzil illam yusamma inda ta'amihi wa dukhulihi wa yanamu 'alal firash. Setan yang akan ikut makan, ikut tidur, nimbrung kita, bahkan nimbrung kalau
seorang suami gauli istrinya, yang itu semua dikerjakan tanpa didahului menyebut nama Allah. Makanya orang kalau makan nggak baca bismillah, makannya habis banyak. Dibantui sama si Dasim. Nah, iya, ketika kumpul sama istri nggak baca bismillah, nggak baca a'udzu, nggak baca doa, yo nanti keluar yo anak. Lah kalau cuma nama doang nih, lah kalau kelakuan itu loh. Lah kadang anak kita kan kita omal-omalin dasar anak setan. Lah itu kalau anak pintar udah ngaji, oh bapak dulu waktu kumpul sama mama nggak doa sih, makanya dibantuin sama Dasim lahirnya kayak begini. Allahu Akbar, walillahilham. Dasim. Ya saya pernah ketemu, kalau ada kenalan, kalau berani yo kasih tahu, kalau nggak berani yo biarin lah yo. Ya siapa tahu namanya si nama setan tapi kelakuannya baik gitu ya. Kemudian wasaminu yang ke-8 namanya matwan. Wa huwa sahibul ihbaril kadzibah atau akhbaril kadzibah. Namanya matwan, yaitu kerjaannya orang yang menghembuskan berita-berita bohong. Kalau orang sekarang hoax. Nah, ini menjelang pemilu ini kan kita kan rata-rata pada punya medsos ya. Luar biasa, Pak. Sekarang ini kayaknya di Indonesia orang yang nabung pahala terbanyak ya 3 calon itu, Pak. Iya kan? Ganjar dimaki-maki sama pendukung Prabowo sama Anies. Prabowo ya begitu, Anies ya begitu. Lah orang kalau dimaki-maki, difitnah, dihujat, itu kan dosanya dia berkurang. Makanya ketiga orang ini kayaknya sekarang ini lagi nabung pahala. Nah, kita yang nggak dapat untung apa-apa malah rugi. Lah kecuali kita kayak buzzer gitu ya, konon katanya sekali dia bikin berita hoax dapat pemasukan. Lah kita dapat apa? Ikut-ikutan. Akhbaril kadzibah, isu, gosip. Nah, itu kerjaannya matwan. Watasi'u, dan yang ke-9, wah ini pasukan elitnya nih, Pak. Pasukan elitnya setan. Setan juga punya pasukan elit. Namanya Abyad. Muwakkilun bil amya wal auliya. Musuhnya para nabi dan para wali. Berarti kan kelas-kelas elit ini, Pak. Kalau kelas kita mah ya cukup yang tadi itu, yang kecil-kecilan aja. Ammal anbiya fasallimu minhu. Kalau para nabi dijamin semuanya bisa memenangkan pertarungan lawan abiyat itu. Tapi wa ammal auliya, adapun para wali, fahum mujahiduna lahu, maka ia akan berjuang sama dengan kayak kita. Faman salimahullahu sallama, yang diselamatkan oleh Allah ya selamat, tetapi yang waman ahwahullahu ghawa, tapi yang digelincirkan oleh Allah juga tergelincir. Maka ada kisah dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis Imam Al-Ghazali. Di situ beliau menulis ulama usuk, wali-wali atau ulama-ulama yang akhir hidupnya justru malah su'ul khotimah, mati dalam keadaan kafir. Nah kalau nabi udah dijamin. Lah kalau selain nabi walaupun wali, apalagi cuma sekedar wali murid, wali nikah, babak belur. Terus yang beberapa hari yang lalu heboh di medsos, yang siapa yang majang foto ini akan dapat ini. Ya Allah, orang pada nggak mikir, cuma majang foto dapat ini, dapat apa? Oh dapat berkah ya, sedekah, ngaji, beda kerja yang tekun. Lah ini cuman timbang majang foto. Kan beberapa hari yang lalu heboh ya. Ya Allah. Lah sembuh apa lah. Lah kalau saya kadang bikin status, ya mending majang foto bapak emak saya yang jelas. Guru-guru saya jelas. Lah ini ya mungkin beliaunya sih mungkin wallahu alam lah ya. Ini kadang ya Allah, kok kita nggak mikir. Asal ini kalau saya amati mungkin saking pengennya kita dapat itu sehingga apa aja ada yang bilang caranya dapat kita kerjain. Loh, kayak kita ini kan semuanya pengen banyak duit ya. Sehingga asal dengar amalan yang mendatangkan banyak duit dikerjain.
Ayo, wah malam baca Waqiah. Sebulan 2 bulan kok tetep aja bures. Oh, akhirnya Waqiahnya disalahin. Oh, ganti dapat amalan lagi, duha kerjain terus. Sebulan 2 bulan lah kok tetep kere-kere juga. Akhirnya malah duhanya disalahin. Oh, kalau gitu amalan yang habis sholat Jumat, ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id, ada yang ngamalin ya? Bagus ya malin, cuma niatnya lillahi ta'ala, jangan niat supaya banyak duit. Sampai amalan yang gak jelas Arab apa Indonesia aja diamalin, Pak. Ya Rabbana ya Qudus sahil lana bil pulus. Ya kan duit amalan nggak jelas no Arab apa Indonesia yang nggak jelas yuk. Tapi kalau orang kepepet yuk dijalani aja. Orang saking kepepetnya pengen itu promonya kan katanya dapat mobil, dapat ini, ya Allah, cuman majang foto. Tapi yo kalau Allah menghendaki yo bisa-bisa juga lah yo. Kalau Allah menghendaki, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi